Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang toko buku Gunung Agung tutup. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Karena sekarang zamannya udah serba online, serba digital. Jadi toko-toko fisik, terutama toko buku itu agak kesulitan untuk mendapatkan pengunjung gitu. Nah, di sini seperti dilihat ya, di harian CNBC Indonesia mau tutup total, toko Gunung Agung kasih diskon sampai 70%. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Kalau ingat Gunung Agung ini emang dari, ya, katanya sih ya, katanya dia emang terbesar dulu awalnya ya. Cuma setelah ada Gramedia, dia mulai berada di posisi di bawahnya terus membayangi, ya, sampai ya ternyata setelah COVID ya itu sangat mengguncang neraca rugi labanya, sehingga ya akhirnya dinyatakan tutup. Sebenarnya Sirtiman mungkin sekitar sebulan lalu ke toko buku ya, ke toko buku tapi Gramedia gitu. Dan juga ke Gunung Agung juga gitu. Dan ke Gunung Agung juga. Soalnya waktu itu di Margo City Depok ya itu sempat baca apa ya itu, akan di launching toko Gunung Agung gitu. Cuma setelah buka nggak berapa lama kok ya, ya terakhir ini dengar tutup gitu. Jadi kayak kaget juga, mereka kayak seharusnya punya rencana besar gitu ya untuk tahun ini gitu. Cuma kok tiba-tiba tutup gitu. Ya nggak tahu, mungkin ini gimmick gimmick strategi promosi, entah ini mereka mau buka sesuatu dengan ya kejutan lah seperti itu, entah itu ya sebenarnya gimana ya. Kalau untuk itu toko sebenarnya udah lama gitu, udah tahun, ya udah puluhan tahun itu. Seharusnya mereka punya saham, mereka punya simpenan dan investasi yang disalurkan kemana-mana. Seharusnya kalau cuma gara-gara COVID itu seharusnya bisa bertahan gitu. Cuma kok ya mungkin mereka lagi cooling down atau lagi merenung dulu kali ya, untuk ya soalnya sayang gitu. Kalau toko buku ini kan sebenarnya salah satu bisnis yang mencerdaskan bangsa gitu ya. Sirtiman sendiri merasa berterima kasih dengan adanya toko buku gitu. Meskipun dulu Sirtiman itu dari rumah ya di Jalan Bangka, Mampang Buncit, kalau ke toko buku ini yang terdekat ya Gramedia. Cuma Sirtiman juga ya paham toko Gunung Agung itu ya dia harus survive, dia harus, ya ciri-cirinya Sirtiman udah paham deh gitu. Dia ngejualnya apa dibanding Gramedia, dia lebih milih apa gitu. Ya sebenarnya ya sayang. Nah, di sini himbauannya ini Sirtiman untuk kepada orang tua ya, terutama yang sealiran Sirtiman ya, saat-saat tahun 90 sampai tahun 2000 itu masih rame-ramenya ya toko buku. Jadi orang apalagi zamannya anim anim atau Naruto, atau dulu zamannya superhero apa Spider-Man, DC, atau ya pokoknya saat buku itu baru publish terbit, mereka langsung berbondong-bondong langsung menyerbu seperti itu. Jadi kayak komik terbaru dari Marvel atau DC, mereka langsung datang ke toko buku seperti itu. Ya di film juga ada, cuma versi komik juga. Itu jadi barang koleksi yang enak lah dibaca-baca buat di kamar atau di jalan lagi mau berangkat sekolah, itu seperti itu. Nah, di sini ya untuk himbauan untuk para orang tua ya, agar jangan sampai kejadian toko Gunung Agung tutup lagi aja gitu. Mulai diarahkan anaknya untuk ya kalau jalan-jalan nggak cuma
jalan-jalan ke mall belanja barang doang, cuma diajak ke toko buku. Karena di toko buku itu ya terakhir si Timan lihat masih sama ya, menjual alat-alat olahraga, alat-alat buat fitness, alat-alat buat ya pokoknya untuk ini untuk apa ya, deker-deker atau gips atau barbel, dumbbell atau keranjang basket atau permainan dart itu ya, yang lempar-lempar target seperti itu sebenarnya banyak masih bisa untuk diperkenalkan sama anak-anak zaman sekarang gitu. Dan di sana juga dia jual alat musik, ada drum, keyboard dan gitar, dari ukulele, dari kecekan semua. Ya, ya, ya ini bisa untuk memperkenalkan anak-anak zaman sekarang ya tentang kesenian gitu. Kalau untuk alat-alat tulis juga biasanya kan dengan apa, ciri khas dulu ya, barang elektronik, ada kalkulator, ada ya pokoknya jualnya macam-macam ya. Mungkin masih ada kali jam tangan yang digital seperti Casio, G-Shock dan lain-lain ya, seperti itulah. Juga alat-alat eh, alat-alat sekolah juga, alat-alat apa ya, semacam ya model kayak globe bola dunia, atau mungkin juga kayak menjual peralatan seputar agama ya, entah itu kayu-kayu Alkitab, entah itu ya macam-macam lah, banyak kerajinan-kerajinan juga, ukiran atau apa. Yang jelas belum majalah-majalah ya yang masih survive, majalah-majalah yang masih survive bisa ditemuin di situ. Dulu Siriman yang suka majalah gaming seperti itu. Dan buku-buku tentang ya pengembangan diri sama bisnis. Kalau novel-novel Siriman juga pernah membeli novel kayak Frankenstein, novel-novel detektif, Sherlock Holmes, seperti itu ya. Sukanya seperti itu soalnya misteri-misteri. Jadi agar para orang tua itu mengarahkan ya anaknya ke toko buku, jangan hanya ke ya, ngajarin buat belanja aja, buat konsumtif juga, dia ada biar produktif ya, biar otaknya tuh keisi gitu. Soalnya kalau dari YouTube ya terlalu banyak visual juga, nanti ya anak-anak jadinya gimana ya, kalau visual ini kadang ya seperti kita tahu lah, kayak YouTube itu biasanya vlogger itu dia mengejar apa ya, target videonya nggak terlalu panjang tapi pesannya tuh disampaikan semua itu. Jadi ya satu video itu kayak mereka apa, vlogger-vlogger itu ngomongnya terlalu cepat seperti itu. Dan anak-anak meskipun bisa diulang ya, bisa di replay, itu kalau bahasa yang terlalu cepat ya gimana sih itu, kebanyakan masuk kuping kiri keluar kuping kanan seperti itu. Nah kalau kalau model Sirtiman sih yang penting pelan-pelan asal selamat seperti itu. Kayak apa ya, di channel ini memang Sirtiman nggak mau ngomong cepat-cepat, emang makan waktu. Cuma ya kalau emang yang memperhatikan seharusnya sih ya dapat gitu, karena ini ngomongnya nggak cepat. Kalau cepat juga percuma. Sirtiman juga dulu pernah belajar, pernah sekolah, kalau gurunya ngomong terlalu cepat, mendingan tutup buku aja deh gitu. Bete itu ya, percuma juga, nggak bakal masuk gitu. Namanya guru kadang pelan-pelan bu ya, seperti itu dijelasin gini sampai sini, ngerti nah, gitu. Kalau ngomongnya dalam 10 menit tiba-tiba satu ebook dibahas semua gitu, dan kita harus ngebut per temanya, kerangkanya ini. Ya emang jadi itu videonya jadi tutorial, cuma apa penontonnya tuh ngerti gitu. Apalagi anak zaman now itu apa paham gitu. Kalau dari buku ini kita baca, mata ketulisan, imajinasi kita main, nah itu lebih nancep seperti itu sih gitu. Jadinya kita lebih hafal ya, karena dengan kapasitas kita sendiri gitu. Kalau
Kalau dari visual itu kadang ya termakan sama apa sih, kilat-kilat dari efek-efek video, atau apa ya, teralih sama efek-efek dari teks video seperti itu. Kalau di buku ya kita fokus gitu. Mungkin ya ini mulai diajarkan ya ke seluruh anak-anak. Misalnya kalau mereka mau ke toilet, usahain deh jangan pegang handphone tapi bawa buku gitu, bisa nggak sih gitu. Soalnya kan ya kalau udah mereka pulang sekolah mager pegang handphone, kalau ke toilet ya saatnya dikasih di apa ya, di split lah, dibagi, yang tadinya pegang handphone ganti pegang buku seperti itu. Ya kadang buku itu apa ya, buku ini kitab gitu. Buku ini kitab, bukan kitab suci ya, tapi kitab ilmu gitu. Nah ini perbedaan kalau cuma menonton video dengan membaca buku. Membaca buku ini seharusnya derajatnya lebih apa ya, lebih dahsyat lah bagi manusia gitu, bagi orang gitu. Karena ya terutama fokus ya, tulisan sama indera kita tuh menyatu disitulah, seperti itu. Kalau video kan sekarang banyak apa, banyak disrupsi ya, banyak apa sih yang mengganggu, entah itu efek, itu suara, jadinya ya emang jadi hiburan gitu. Cuma ya kita kemungkinan nggak bisa nerima ilmu sebagaimana membaca buku manual gitu, buku fisik. Dan kalau model kayak di toko buku zaman sekarang ya nggak cuma sekadar jual buku, ada juga jual ya kayak tadi alat-alat musik, alat-alat olahraga, ya pokoknya ya entah itu alat-alat apa, hobi-hobi, kayak mungkin jual helm motor atau ya perlengkapan motor seperti itu, yang hobi-hobi juga dijual gitu. Mungkin poster-poster, mungkin apa yang bisa membuat apa ya, jadinya itu ya jadi nambah nambah wawasan, nambah apa ya, dibanding cuma tembok kita cuma diisi cuma ya cat-cat atau desain-desain juga. Cuma kalau diisi sama misalnya poster grup band favorit, jadi ya kita jadi ingat masa-masa dulu gitu ya, masa-masa zamannya sesuai ya, zamannya sukanya apa. Misalnya zaman ya, sekarang suka grup BTS, kalau gambarnya ditempel kan jadi penyemangat hidup seperti itu. Kalau suka musik ya kayak Sirtiman ya, pengen belajar gitar cuma belum ada waktu, dan ya gitarnya belum pernah apa ya, belum pernah beli yang bagus lah, jadinya nggak semangat gitu. Pengen, kalau drum itu terlalu berisik ya untuk ukuran rumah kayak Sirteman ya, rumahnya nggak pernah ya, selalu dekat sama tetangga itu bersebelahan. Kalau suara pukulan drum itu kayaknya berisik gitu. Karena Sirteman nyanyi itu, jadi ya selain ya Sirteman sebenarnya butuh apa ya, kayak ya alat untuk mendampingi nyanyi itu. Kalau misalnya kayak rebana atau apa, tamborin yang versi aslinya gitu kan, yaitu apa ya, besar dan berisik gitu. Suaranya tuh benar-benar berisik tuh, kayak cerekan itu ngecas. Nah, jadi paling sekarang Sirteman cari yang sesuai dengan kebutuhan aja, kayak ya ini kayak rebana RGB, bisa ganti-ganti warna gitu. Dan ini agak kecil, jadi enak kalau dibuat nyanyi gitu ya, kayak nyanyi apa, Wild Words itu kan akustik itu kan bisa. Wild Words atau To Be With You itu kan masih So long little girl, you can be that. Nah seperti itulah, jadinya ya mulai mengajarkan anak-anak agar ya ke toko buku ya, mulai kasih jadwal lah, entah itu sebulan sekali, kalau bisa
Kalau bisa ya lebih lebih banyak lebih bagus, apalagi kalau sampai anak itu kayak Sirtiman dulu ya, sering ke toko buku nggak usah disuruh gitu. Kadang seminggu sekali, ya kadang kalau ada perlu ke toko buku hari-hari biasa. Ya kayak misalnya dulu pengen cari tahu cheat game ini ya Sirtiman ke toko buku gitu. Udah nggak bisa nunggu-nunggu lagi karena benar-benar hasratnya pengen cari apa yang dicari seperti itu. Jadi kalau beli kado atau beli apa, nah itu larinya toko buku gitu. Kalau sekarang ya apa-apa serba digital, kado, kirim duit via dompet online, via GoPay, via Dana, seperti itu jadinya. Atau kado langsung belanja dari apa ya, Shopee atau Tokopedia dikirim seperti itu jadinya. Ya jadinya ya toko buku itu semakin semakin ditinggalkan ya. Makanya sekarang ini kalau bisa mulailah mulai ya mulai ya pokoknya ke toko buku aja dulu deh, nanti akan dapat feel, akan ngelihat buku-buku, ngelihat tentang pengarang autor-autornya, tentang ya konsep-konsep para autornya kalau misalnya buku bisnis atau buku yang motivasi. Untuk yang suka yang ringan-ringan kayak komik, anim atau novel ya silakan aja pilih cerita ya sesuai kesukaan, entah itu cerita drama, misteri atau cerita humor seperti itulah yang kocak-kocak. Jadi itu aja untuk toko buku ya, jangan sampai ya dijaga jangan sampai pada tutup juga gitu. Karena kalau benar-benar tutup semua ya sebenarnya ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi ya nggak tahu lah gitu. Harusnya pemerintah semua juga orang tua juga harus ya mulai sadar kalau ada toko buku tutup ini berarti minat untuk mencari ilmu ini sebenarnya sedang down, lagi drop gitu ya. Jadi ya tugas kita lah yang punya sebagai yang ngajak yang lain, yang nggak cuma anak tapi ngajak yang lain ke toko buku gitu. Karena di toko buku itu ada banyak sumber ilmu, apalagi anak sekolah ya. Itu ada ya, soal-soal kayak pra-eptanas. Jadi misalnya anaknya udah mau kelas 3 SMP atau kelas 6 SD, ajak ke situ beli, perbanyak soal-soal eptanas nanti pas ujian. Ya itulah yang jadi pacuan. Biasanya mental mereka kalau udah biasa ngisi soal-soal ujian, pas di ujiannya tuh lancar gitu. So dapat nilai bagus. SMA jadinya lancar jaya. Juga yang di SMA seperti itu. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri juga dengan mengisi soal-soal eptanas ya. Yang biasa tuh udah ya udah ada ini deh gitu, yang udah ada pola-pola nanti yang bakal keluar seperti itu ya, itu dimanfaatkan ya, ada di toko buku gitu loh. Makanya anaknya diajak biar biar ya terserah minatnya di mana, hobinya apa, semua seharusnya ada di toko buku. Oke guys, semuanya silakan kalau ada yang mau komentar ya di kolom komentar, juga jempolnya ditunggu guys, jempolnya, like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.